Kepada Kompas TV, Kadif Humas Polri Irjen Argo Yono mengatakan polisi mengungkapkan kasus ini dalam proses penyelidikan. Ini yang kami tayangkan kepada Anda adalah capture screen atau tangkapan layar WhatsApp tim Kompas TV kepada Argo Yono yang kami tanyakan apakah kami bisa minta komentar soal langkah polisi terkait kasus dugaan penistaan agama oleh YouTuber Muhammad Kece yang dikecam MUI. Apakah Polri akan menyelidiki kasus ini? Yang dijawab oleh Argo Yono adalah ya, sedang dalam proses penyelidikan. Fahuwa lahu qarin, yang artinya barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, dalam kurung Quran ini, dalam kurung ini yang sangat membingungkan. Kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kalau orang yang mengingkari, berpaling dari pengajaran firman Tuhan, yaitu Taurat dan Injil dan Quran, mereka ditemani setan. Ini menurut surat 43 Al-Zukhruf ayat 36. Nah, pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yang berbunyi demikian. Iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, bapa segala dusta adalah iblis. Kalau ada manusia yang suka berdusta, hati-hati, jangan-jangan dia mewakili iblis. Kalau ada manusia yang senang membunuh karena beda agama, itulah iblis. Kalau ada manusia ingin membunuh yang beda agama, itu iblis. Sekali lagi, orang yang suka membunuh, suka berperang, membunuh sesama manusia, itu iblis, saudara. Jangan ditiru dan jangan didekati. Indonesia ini sudah lama dikuasai oleh para penjajah. Baik dulu secara fisik, sekarang secara politik. Indonesia sekarang belum merdeka dari jajahan politik Arab, yaitu politik agama Arab. Agama Arab ini politik. Jadi saudara mesti sadar, tidak mungkin orang akan diselamatkan karena politik. Tidak mungkin orang mau masuk surga karena mengamalkan ajaran-ajaran politik. Politik dunia, politik internasional. Ya. Bapakmu adalah pembunuh. Itu iblis. Siapa yang membunuh? Siapa yang perang Badar? Muhammad. Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang Badar dan perang Uhud. Membunuh dan membinasakan. Jelas ya, pembunuh adalah iblis. Yohanes 8 ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang yang mendengarkan firman Allah itu berasal dari Allah. Rohnya berasal dari Allah, bukan dari iblis. Tapi orang yang memelintir firman Allah, itu rohnya dari iblis. Nyusup. Memang berasal roh itu dari Allah semuanya juga. Cuman kalau sudah disusupi iblis, waduh repot itu ya. Maunya membunuh, merampas, korupsi, tipu, berdusta. Itu ajaran iblis. Contoh, ketika Adam dan Hawa di surga. Masuklah iblis ke surga, lalu memperdaya Adam dan Hawa, mengaku-ngaku saya ini penasehat di surga, mempelintir firman Tuhan, yang tadinya firman Tuhan melarang Adam memakan buah kholdi, dan Hawa dipelintir oleh iblis. Hei Adam dan Hawa, kamu boleh makan apa saja yang ada di dunia, di surga ini, tidak ada larangan. Muncullah celetukan dari Hawa. Ini nggak boleh memakan buah yang ada di tengah itu. Hawa bisa aja, kata iblis. Bukan begitu. Memang lentur, bahasanya menarik, lemah lembut. Bukan begitu, Hawa. Sebenarnya kamu, ini kalau kamu makan buah oli itu, yang enak dan menarik, kamu akan hidup kekal di surga. Dan kamu akan mengetahui yang salah dan yang buruk. Yang salah dan yang benar. Kamu akan seperti Tuhan. Membuat menarik. Jangan-jangan saya ini seperti Tuhan ini nantinya. Makanya para malaikat juga sujud kepada Adam. Jadi para malaikat ini disuruh sujud kepada Adam, bukan kepada Allah SWT. Maka sujudlah mereka para malaikat kepada Adam. Kecuali apa? Iblis. Iblis itu sombong dan takabur. Contoh sekarang, kalau ada orang sombong dan takabur, saya ini kuat, saya ini nggak kena COVID. Nah itu sombong dan takabur itu adalah iblis. Ya, aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Sombong dan takabur itulah kafir. Karena apa? Manusia semuanya la haula wala quwata illa billah. Manusia itu tidak ada berdaya, tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah. Makanya jangan coba-coba sombong. Saya nggak kena COVID. Saya ini kuat. Tetangganya mati. Kalau ada yang mati kena COVID, itulah munafik. Aduh, ada temannya mati kena COVID. Itu munafik kata dia. Udah bertobatlah ya. Siapa yang dimaksud? Siapa lagi? Kalau tidak ngomong kepada Mr. Yahya Waloni. Jangan sombong. Manusia hidup ada di tangan Tuhan. Bukan di tangannya sendiri. Semua manusia itu bagaikan sebuah benda yang hanya diberi nyawa. Kita ini hidup hanya diberi nyawa oleh Tuhan, boleh berbicara, boleh hidup, boleh makan, itu karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Nah intinya pembicaraan saya itu jangan sombong. Ini intinya. Jangan sombong. Tidak layak sombong. Karena sombong itu milik iblis. Ketika kesombongan dikuasai oleh manusia, maka jangan salahkan Tuhan kalau nanti mati dilempar ke neraka. Karena apa? Hak yang lain diambil. Nanti mati dikeroyok oleh iblis di neraka. Sombong ini milikku, kata iblis. Kenapa kamu pakai sombong waktu di dunia? Sekarang lo udah mati, nggak bisa berdaya. Ingat, setelah mati tidak ada pertobatan. Sekali neraka, kekal di neraka. Saya tidak berbicara agama Islam,
Saya tidak berbicara agama Kristen. Saya berbicara orang yang akan masuk neraka adalah gara-gara kesombongan. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Saudara yang punya pikiran, yang cerdas, mau ikut jin atau ikut Allah? Ya, yuk kita bacakan ayatnya. Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Wa annahu lamaqama Abdullahi yad'ukadu yakanuna alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi jelas ayat ini menyatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Muhammad itu dikerumuni jin. Yang anehnya tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Itu aneh. Katanya Muhammad hamba Allah, utusan Allah. Tapi kenapa tidak ada ayatnya yang menyatakan Muhammad bersama Allah? Yang mengutus dengan yang diutus berbeda paham. Berbeda bagaimana? Yang mengutus memerintahkan supaya saling mengasihi manusia. Tapi utusannya mengutuskan supaya membunuh manusia. Kan tidak sepaham antara yang mengutus dengan yang diutus. Wah, bangkrut itu negara. Kalau presiden mengutus orang yang tidak sepaham, bangkrut itu negara. Bisa fitnah terjadi. Misalkan contoh, Bapak Presiden Jokowi mengutus utusannya. Yang diutus mentang-mentang utusan presiden, petantang, petenteng, main sikat aja. Salah dikit dibunuh. Ya itu tidak sesuai dengan yang memerintah ya. Apa yang terjadi? Berantakan nantinya. Dipecat bisa jadi. Kalau ada utusan yang menyimpang dari titah sang presiden. Demikian juga kalau ngaku-ngaku utusan Allah tapi dia melakukannya perintah setan, perintah iblis, berdusta, berzina, merampok, membunuh, itu kan pekerjaan iblis. Membunuh adalah perintahnya iblis. Merampok perintahnya iblis. Kok itu yang dilakukan? Berarti siapa dia? Iblis yang wujud manusia. Jangan diikuti pengajarannya. Ya, ini sudah lama Indonesia dicengkram oleh pengajaran-pengajaran itu. Sehingga kebenaran dijegal terus. Ya, kebenaran dijegal karena mereka sudah punya panggung. Enak memang punya bisnis. Setiap habis khotbah dapat ampau. Makanya panggung itu dipertahankan mati-matian. Terus memberangkatkan haji. Satu orang dapat komisi sekian juta. Lumayan. Yang berangkat haji di sana cuma cium batu, putar-putar batu, lempar-lempar batu, balik ke Indonesia. Aduh, kasihan ya. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Yo, siapa ustadz yang bisa menyanggah Muhammad kece? Yo, siapa ustadz yang bisa menampilkan bahwa Muhammad dekat dengan Allah? Saudara, ini para penyesat. Ratusan tahun Indonesia dicekokin dengan pengajaran-pengajaran dongeng-dongeng Arab. Sejarah perang Arab. Sejarah poligami Arab. Diterap-terapkan di Indonesia. Jidat hitam, jenggot panjang, celana cingkrang.
Itu ajaran-ajaran dari negara luar, budaya luar. Jangan diterapkan di Indonesia. Indonesia negara Pancasila. Mau jidat hitam, jenggot panjang, celana cingkrang. Kalau saling menghormati, silahkan di Indonesia. Yang penting rukun. Jangan merasa paling benar. Orang lain yang menentukan mengikut Yesus dibunuh. Gereja sedang ibadah dibubarkan. Gereja ingin mendirikan bangunan di tempat ibadah dihandle. Itu kan tidak punya peri kemanusiaan. Indonesia ini negara Pancasila, bukan negara agama. Maka rusak Indonesia kalau dipimpin oleh satu agama. Akhirnya agama menjadi kekuasaan. Makanya saya lebih cenderung agama di kolom KTP ini dihilangkan. Karena nggak penting. Untuk apa agama, cuma politik? Biarkanlah agama di luar administrasi. Sama dengan PDI, Gerindra, Nasdem. Tidak ada dimasukin ke KTP. Oh, saya Nasdem nih di KTP-nya. Tidak ada. Jadi apa? Organisasi politik mempunyai ID card sendiri. Kartu sendiri. Jangan digabungkan dengan identitas kepemerintahan. Ya ini sih saran aja dari masyarakat kecil. Ya semoga Bapak Presiden mendengar. Bapak Kapolri mendengar. Negara Indonesia bukan negara agama. Jadi lebih netral. Indonesia kalau kolom agama itu tidak diisi dengan agama. Lebih baik diisi dengan profesi. Ya, misalkan advokat, misalkan karyawan, itu lebih bagus. Kolom agama. Jangan diadakan. Karena jadi direbutan kekuasaan. Akhirnya orang dikorbankan, dibunuh-bunuh gara-gara beda agama. Ya. Berdusta, korupsi. Tidak menjamin agama Islam memberikan keadilan. Mereka teriak-teriak bela keadilan. Demo bela keadilan. Mana? Dari dulu. Keadilan, korupsi jalan terus, tidak bisa diberhentikan. Sekarang korupsi mengurang. Kejahatan mengurang. Gara-gara presiden yang berani menegakkan sebagai Indonesia, jati diri Indonesia. Kalau dulu kehilangan jati diri, ngakunya si Indonesia. Tapi doa aja berbahasa Arab. Bangga dengan huruf Arab. Bangga dengan konstitusi Arab. Quran ini konstitusi Arab. Pemikiran-pemikiran orang Arab. Ngapain Indonesia diganti dengan konstitusi Arab? Ya ini supaya anggota dewan itu pada nyadar. Pada nyadar. Nanti sumpah presiden ke depan pakai kitabnya, kitab Indonesia. Pakai undang-undang Indonesia, bukan ditempelin kitabnya dari luar. Sumpahnya ini sumpahnya sumpah Pancasila, sumpah Palapa. Pokoknya sumpahnya berani miskin, kalau korupsi harusnya begitu. Bukan disumpah ditempelin Quran. Di Quran ini banyak perintah membunuh. Makanya mesti mengerti, membaca kitab orang lain itu mesti mengerti artinya dan maksud tujuannya. Jangan asal baca saja dapat pahala. Apa itu pahala? Pahala kencana, bis. Begitu. Jadi mesti tahu saudara, Nabi yang dekat dengan Allah, Isa Al-Masih. Ya. Dicontohkan di zaman Adam. Yang harus disembah, yang harus sujud itu malaikat itu kepada Adam. Bukan kepada Allah SWT. Tidak ada ayatnya. Seperti contoh. Surat 2 Al-Baqarah ayat 34.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, ini yang kafir ini. Artinya begini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Jadi yang kafir itu ternyata orang yang sombong, bukan orang Kristen, bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Yang sombong, siapa saja yang sombong, yang merasa kuat, yang merasa disembuhkan oleh corona, merasa sembuh sendiri, padahal yang punya hidup semuanya adalah Tuhan Yesus. Roh Yesus, darah Yesus yang mengalir, itu yang bisa menghidupkan. Cuma kadang-kadang lupa diri, lupa daratan, merasa kuat, merasa gagah, merasa berani, merasa diri, merasa paling pintar, padahal nggak bisa jawab. Haleluya. Merasa pinter. Aku nih S2, ditanya nggak bisa jawab. Bikin malu. Kemana ini bicara? Yang tadi malam. Tadi malam diskusi. Di channelnya Pak Yusuf Manubulu. Aduh. Jadi kafir itu orang yang sombong. Itu orang kafir. Karena sombong itu milik iblis. Bukan milik manusia. Makanya manusia jangan sombong ya. Jangan merasa paling kaya. Jangan merasa paling ganteng. Ya. Jangan merasa paling miskin. Paling cantik. Merasa sih boleh. Tapi kan orang melihat. Lihat aja orang, maaf nih ya. Kalau ada orang giginya tonggos, matanya picak, tapi perasaannya paling ganteng aja, paling cantik aja. Itu perasaan. Ya, motor aja kredit, paling kaya merasaannya. Sombong, udah sombong itu tidak melihat kondisinya. Yang tidur di kolong jembatan pun kalau sombong mah sombong aja. Karena sombong itu sifat setan. Kalau orang sudah kesurupan setan, tidak memandang itu jelek, tidak memandang itu miskin. Sombong mah sombong aja. Karena sombong itu milik iblis. Siapa manusia yang sombong, itulah ketempelan iblis. Karena surat 2 Al-Baqarah ayat 34 mengatakan, disuruh sujud kepada Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun sujud. Malaikat yang sujud. Kecuali iblis yang tidak mau sujud. Nah sekarang juga manusia, ikutilah Isa, sujudlah kepada Isa. Mereka menolak. Nah yang menolak taat kepada Isa, itulah orang yang sombong. Itulah orang yang kafir. Begitu. Jadi menurut Quran, Yahudi dan Nasrani, yang Sabi'in, itulah orang yang beriman. Tertulis di Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 62. Menurut Al-Quran, Nabi yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih, terkemuka dunia akhirat Isa Al-Masih. Sebagaimana dikatakan Quran surat 3 Ali Imran ayat 45. Berbunyi, idh qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubasiruki bikalimatihi minhu. Asmuhul Masihu Isa bin Maryam wajhan bidunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, yaitu seorang putra. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi jelas Al-Quran menyatakan orang yang berasal dari Allah namanya Isa, orang
yang dekat dengan Allah namanya Isa, terkemuka dunia akhirat juga Isa, bukan Muhammad. Tidak ada ayatnya Muhammad terkemuka dunia akhirat. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Makanya saudara yang mendengarkan siaran pagi hari ini, yuk kita ikut Isa, pasti ketemu dengan Allah. Karena dijelaskan Quran surat 3 Al-Imran 55. Di sini dikatakan idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ila wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa jailul ladina tabauka wa kal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum al-ayat. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, kata Allah. Jadi jelas, Isa dan pengikutnya kembalinya kepada Allah. Muhammad kemana? Neraka. Makanya bangkrut sekarang, pesantren ditinggalin sama santrinya. Pada balik, dengar YouTube, channel Muhammad Kece mengatakan Muhammad membawa ke neraka. Ogah. Saya 36 tahun di dalam Islam, saya tinggalkan ajaran Islam karena saya tahu Islam akan membawa manusia ke neraka sebanyak mungkin. Ngeri ya? Ngeri. Karena Muhammad itu berasal dari pimpinan jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Baik, pemirsa, dimanapun Anda berada, inilah tausiah pagi hari ini. Kiranya memberkati dan menguatkan saudara-saudara ya. Agar saudara tetap teguh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Yesus yang memerdekakan kita. Merdeka dari apa? Dari politik Arab, bahasa Arab, agama Arab. Ya, sekarang ini menjajah beberapa negara Arab itu. Afghanistan terjajah oleh Arab, ya. Pakistan, Libya, Suriah, dijajah oleh Arab. Pada gak mikir. Orang Arab tuh pinter. Menjajahnya dengan kitab. Kirimin kitab. Dibaca oleh orang Indonesia. Berantem itu. Gara-gara kitab. Rebutan Allah. Kalau SWT itu tidak ada. Dongeng itu. Ya, siapa ustadz yang bisa menunjukkan Allah? Tidak ada. Muhammadnya sendiri jauh dengan Allah. Di mana ayatnya Muhammad bertemu dengan Allah? Tidak ada. Makanya mesti berpikir ya. Jangan mau diperalat oleh si Arab. Kadrun. Ya. Jangan mau diperalat oleh si Wanabut. Haikal Hasan. Dari Yaman. Orang dari Yaman tuh suka ngaku-ngaku cucu Nabi. Ngaku-ngaku keturunan Nabi. Nasabnya nggak jelas. Jadi zaman sekarang ini zaman era keterbukaan. Zaman globalisasi. Udah tidak bisa disembunyi-sembunyikan lagi. Ya. Tidak bisa disembunyikan sekarang. Kebenaran ya kebenaran. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Yesus itu wujud Tuhan. Wujud Allah itu sendiri. Yesus itu wujud Tuhan. Dia mengasihi, menyayangi, rela berkorban demi orang lain. Sudah digambarkan dengan lilin. Lilin itu rela tubuhnya meleleh, kebakar, demi menerangi orang yang kegelapan. Muhammad Kece rela diuber-uber, dihina-hina, diecek-ecek, demi orang mendengar kebenaran firman Tuhan, demi orang mendengar Injil.
Muhammad Kc 6 kali pindah, 6 kali kabur karena mau ditangkap oleh para gerombolan teroris, para gerombolan jahiliyah Arab. Pokoknya saya lampiaskan kebebasan menyampaikan pendapat. Ya, para kadrun gara-gara Muhammad Kc menyampaikan kebenaran dilaporkan di Jawa Timur. Duh, untung polisinya cerdas. Muhammad Kc tidak melanggar hukum. Muhammad Kc orang Indonesia asli, hak menyampaikan kebenaran. Ya, makanya diam tuh. Hukum nggak bakal bisa mengalahkan kebenaran. Muhammad Kc tidak melanggar konstitusi. Muhammad Kc tidak korupsi, tidak merugikan negara. Justru Muhammad Kc menguntungkan negara agar orang Indonesia ini pada nyadar. Jangan mau dibohongin sama si Arab itu. Nabi Arab disanjung-sanjung, dibangga-banggain. Dia mati di Madinah, tidak bisa menyelamatkan anaknya, Fatimah. Jangankan orang lain, anaknya saja tidak bisa ia selamatkan. Yang paling penting, kita harus mengenal kebenaran. Siapa itu Yesus? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ya, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, kalau ada yang mau bergabung, silakan. Saya kirim dulu di grup. Nah, ini dia. Oke, silakan yang sudah mendapat linknya, dipersilakan masuk. Yuk kita diskusi, ngobrol-ngobrol. Iya, kalau yang sudah mendapatkan link, boleh berdiskusi. Kita ngobrol tentang iblis segala dusta. Makanya jangan berdusta. Jangan berdusta. Karena iblis adalah sumber segala dusta. Sumber segala dusta. Iblis adalah sumber segala dusta. Loh, luar negeri sekarang tengah malam ya. Oke lah, yang ada aja dah. Yang ada aja. Yang mau bergabung, silakan. Salam sadar. Semoga bangsa Indonesia pada nyadar